Sistem Informasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Sleman. Latar belakang dari pembuatan aplikasi ini ialah yang pertama, kasus COVID-19 yang mulai kembali meningkat. Dan selanjutnya untuk pandemi COVID-19 yang belum bisa diprediksi kapan akan berakhir, sehingga dengan adanya sistem informasi ini diharapkan dapat menjadi antisipasi masyarakat dalam menghadapi COVID-19. Tentunya fasilitas kesehatan tidak hanya diperuntukkan untuk pasien COVID saja, sehingga dengan dibangunnya sistem informasi ini, masyarakat dapat dengan mudah mengakses atau mengetahui sebaran dari fasilitas kesehatan di Kabupaten Sleman. Selanjutnya, arsitektur dalam pembangunan aplikasi terdiri dari 3, yaitu ada data layer, service layer, dan presentation layer. Pada data layer merupakan tempat penyimpanan data atau biasa disebut dengan database. Database akan disimpan dalam aplikasi dalam bentuk folder sources. Kemudian untuk service layer merupakan referensi atau library yang digunakan dalam pembuatan aplikasi. Dalam pembangunan aplikasi ini digunakan MapWinges. Selanjutnya, untuk presentation layer digunakan dalam perancangan aplikasi serta menjalankan aplikasi yang dibuat. Dalam pembangunan aplikasi digunakan Visual Studio. Selanjutnya akan ditampilkan hasil pembuatan aplikasi menggunakan MapWinges. Pada tampilan awal dapat dilihat di Table of Content. Table of Content terdiri dari layer apa saja yang akan ditampilkan pada peta. Kemudian pada base map, kita dapat memilih base map yang akan kita gunakan. Selanjutnya untuk tabel atribut, ini merupakan isian atau atribut dari fasilitas kesehatan. Selanjutnya pada kursor mode terdiri dari zoom in, zoom out, dan pan. Namun, saat ini untuk ketiga tombol tersebut belum dapat digunakan. Untuk zoom in dan zoom out sendiri digunakan untuk memperbesar dan memperkecil layar tampilan, dan untuk pan digunakan untuk menggeser tampilan layar. Selanjutnya, pada bagian zoom terdiri dari zoom in, zoom out, full extend, previous, dan next. Untuk zoom in dan zoom out digunakan untuk memperbesar dan memperkecil tampilan layar. Sedangkan full extend digunakan untuk menampilkan secara keseluruhan dari tampilan peta. Untuk previous digunakan untuk mengulangi kembali langkah sebelumnya, dan untuk next mengulangi langkah yang sebelumnya dilakukan. Selanjutnya, pada measure digunakan untuk mengukur jarak maupun area. Sedangkan untuk tombol identify sebenarnya digunakan untuk mengetahui informasi dari objek yang kita pilih. Namun, dalam pembangunan aplikasi ini belum dapat digunakan karena masih terdapat beberapa kesalahan dalam penulisan skrip. Selanjutnya kita beralih kepada menu data. Di sini kita dapat menambahkan shapefile baru dengan memilih tombol atau button add data. Kemudian hasil pemilihan akan langsung tertampil pada jendela peta. Kemudian kita juga dapat menghapus layer yang tidak digunakan lagi dengan cara memilih lebih dulu layernya, kemudian kita dapat menggunakan tombol remove. Selanjutnya untuk query, sebenarnya query di sini digunakan untuk memilih fasilitas kesehatan di tiap kecamatan dan tiap kelurahan. Namun untuk query ini belum dapat digunakan. Hasil pembuatan aplikasi belum 100% sempurna. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa button yang belum berfungsi sebagaimana mestinya. Beberapa langkah solusi sudah dilakukan seperti membuat proyek baru,
mencoba hasil pembuatan proyek pada laptop lain, namun hasilnya tetap sama dan hasil antar tiap laptop berbeda. Selanjutnya, untuk penjelasan skrip dapat disimak pada video berikut.